Jadi dia minta disambungkan, mohon bukakan jalan. Itu yang paling menarik karena sangat beda kesannya kalau kita menggunakan privilege itu bukan keuntungan sendiri, tapi untuk membuka jalan, bantu orang lain, itu kepuasannya beda sekali. Jadi berkah ya. Iya. Luar biasa. Itu plusnya. Привет, красавчик! Welcome back to my YouTube channel Clara Yokate. Jangan lupa follow, share, like, komen sebanyak-banyaknya, subscribe juga, dan jangan lupa juga follow my Instagram @clara_yokate. Nah, sore hari ini tetap masih di tempat yang sama. Ini tempat yang luar biasa banget. Dimana lagi kalau bukan di Kopi Titik Koma Cipete. Nah, sore ini juga aku kedatangan tamu yang super spesial nih. Ya kan, udah duduk di samping aku, ada si ganteng dan juga si cantik. Sebelum berkenalan lebih lanjut nih, aku pengen tahu dong, first impression ketika masuk ke Kopi Titik Koma ini. Kan. Pas masuk pertama kali ambience-nya itu langsung cozy banget. Karena Cozy. kalau lihat di depan itu ada orang-orang yang bukan cuman nongkrong buat nikmatin kopi, tapi juga kerja, belajar. Berarti itu udah menunjukkan kalau tempatnya kan enak, untuk nyaman, bisa lama-lama gitu ya. Gitu. Dari kakak, Kalau impression pertama tuh dari luar tuh kayaknya lokasinya wah intim banget nih gitu. Begitu masuk wah kebuka gitu kan, dan nggak nyangka ini juga ada open roof gitu, jadi makin beda. Kalau yang suka indoor ya ke sisi sebelah sana, kalau yang suka outdoor ngeliat langit, apalagi kalau malam-malam ngeliat bintang di sini pas banget. Berarti kesini kalau sambil lihat bintang harus bawa pasangan ya? Iya kan Bu? iya. Oke, seperti kata pepatah tak kenal maka kata sayang, berarti kita kenalan dulu nih. Siapa duluan ya? Enggak. Sweet. Oh, tadi kan Mau sweet? ada cewek. Udah sekarang cewek. cowok. Boleh. Kalau nama lengkap Taufik Bagus Murdianto, tapi kalau panggilan panggil aja Taufik. Kak Taufik nih. Mungkin ini penasaran ya netizennya, jadi biar sekalian menjawab. Single available kah? Sweet ya. Ya. Guys, langsung dicatat, tenang aja. Pokoknya kalau ada yang bisa menjawab pertanyaan di akhir episode ini akan mendapatkan nomor WhatsApp Kak Taufik. Yeay. Bantu. Masuk Pak Eko ya. Oke, untuk Noni kita kayaknya langsung dibuka dengan opening number. Opening number dong. Ya udah. Desira Magdalena Roring, Sarjana Hubungan Internasional, Sulawesi Utara. Yeay, luar biasa. Ternyata kita ini diapit, Kak Taufik diapit oleh putri-putri. Wah, ini Luar beruntung biasa sekali loh, nih, Kakak. nama cantik nih, kapan lagi? Luar biasa ya. Tapi teman-teman perlu tahu nih, Kak Taufik Bagus Murdianto ini, wah gelarnya itu udah nggak kalah sama KAI. Karena panjang, berderet ya. Sarjana Ekonomi, bener ya Kak ya? Ya. Master Science, bener ya? Iya. Terus sekarang juga lagi melanjutkan studi, jadi nggak habis-habis, kayaknya hidupnya sih mau banget belajar ya. PhD candidate, luar biasa sekali Kakak. Panutan kita. Panutan banget gak sih? Nah Kak, kalau boleh tahu ini kan Master Science ya, berarti dulu ngambil masternya di mana? Interlokal Jadi, ya? Kalau di bahasa Indonesia kan MSc ya kebanyakan. Iya benar. Kalau di luar itu kebetulan saya belajar di Inggris, di UK, di Southampton University. Itu gelarnya Master of Science. Luar biasa di Inggris loh. Luar biasa. Bisa bahasa Inggris guys. Dikit-dikit. Oke, tapi wanita cantik di sebelah saya ini juga gak kalah loh. Desire Magdalena Roring, sarjana sosial, dan baru banget nih menyelesaikan studi masternya ya di IPMI International Business School, dan sebentar lagi juga akan menyelesaikan studi master juga di UI. Ini gimana ini, maksudnya UI sama IPMI ini di battle apa gimana? Barengan lah. Barengan, oke, Jalanin barengan. barengan. Kok bisa Selama bisa ya udah why not, gitu luar ya. biasa ya, emang ini para anak muda yang haus achievement, Aduh. tapi in positive ways. Ini perlu banget nih dicontoh. Haus achievement, tapi kita juga haus minuman ya. Boleh Oh, kita iya cheers dong. dulu? Boleh. Cheers dulu. Nih, biar seger nih kan. Itu rasa apa sih? Ini rasa Kyoto Latte Kak. Kalau Ini kamu? campuran matcha sama kopi. Enak sih ini. Aku aren doppio, jadi double shot. Oh, double shot. Cocok untuk wow. yang butuh Kan nanti malam dosis mau belajar ekstra. lagi ya. Oh, belajar lagi. Jadi ini Ternyata yang kita kunci butuh. kesuksesan itu kopi ya, Belajar. kopi dan Kopi. belajar. Luar biasa. Kalau punya Kak Taufik, Ini namanya honey oat latte nih.
Jadi sukanya butuh yang manis. manis-manis. Ditambah lagi ini manisnya Sinyal, jadi Joy. quadruple nih. Enak nih. Iya. Hati-hati enak. Wah, ini udah sinyal-sinyal bagus nih teman-teman ya. Boleh loh dicatat ya. Pokoknya dengerin sampai episode ini berakhir karena bagi yang beruntung nomor WhatsApp, tenang. Bisa diatur. Oke, kok bisa sih Kak Clara Yoket mengundang Kak Taufik Bagus dan juga Esi, kan Desire panggilnya Esi ya, boleh ya? Bisa. Nah, karena mereka berdua ini di mata seorang Clara Yoket memiliki beberapa kesamaan. Ya, beberapa kesamaan ini yang pengen nantinya kita gali lagi tentunya, dan mereka pengen dengar sharing dari mereka secara langsung. Yaitu mereka comes dari family yang kalau menurut aku nih ya super power gitu kan. Tapi juga nih ya, Hero kali ini. Wonder Woman ya, Iron Man kali ya. Tapi juga mereka itu sangat luar biasa juga gitu loh. Maksudnya tidak semata-mata oh ya nih aku keluarga super power jadi mereka ya udah gitu kan. Tapi mereka juga tetap mengejar itu, berusaha untuk balance atau bahkan lebih. Ya tadi lewat waktu-waktunya mereka itu didedikasikan untuk mengejar gelar. Ya, berarti udah bisa ketahuan dong tema kita apa? Apa tuh? Privilege. Nah, kita pengen dengar nih, privilege menurut Kak Taufik Bagus dan juga menurut Esi seperti apa? Tapi sebelumnya aku mau spill sedikit nih, boleh nggak sih Kak? Spill Boleh. sedikit ya. Spill tentang apa nih? Tergantung Nah, spill yang mereka juga Lagi agak deg-deger nih. deg-degser ya, Iya. deg-degser ya. Mana nih? Nah, sedikit spill ya teman-teman. Kak Taufik Bagus ini adalah putra kedua dari seorang purnawirawan TNI AL Marinir ya, Legend Nono Sampono, SPI, MSI, dokter juga ya, Bapak Dokter seorang juga, dokter ya, dokter kebetulan. juga, dan sekarang aktif menjabat sebagai Wakil Ketua 1 DPD RI. Luar biasa. Ngeri, aku Ngeri, baca ngeri. gelarnya itu ngeri, Berat di sini. sekali. Semoga Bapak nonton ya. Dan Esi merupakan anak bungsu nih dari Kepala Daerah Kabupaten Minahasa. Minahasa. Di Sulawesi Utara. Sulut punya. Luar biasa. Tapi yang aku suka dari mereka berdua adalah mereka sangat-sangat humble dan jiwa gigihnya, tangguhnya, dan jiwa pengen belajarnya itu nggak pernah padam. Nah ini yang menurut aku perlu banget mereka share ke teman-teman semua dan teman-teman perlu contohi. Oke, deal ya, hari ini kita sharing ya, karena sharing is caring, ya kan? Nah, kembali ke pertanyaan pertama, privilege menurut Kak Taufik Bagus dan juga Esi seperti apa? Privilege ya. Privilege itu sebenarnya banyak sumber ya. Kan kita mungkin berasal dari akademisi, sumber ada banyak, kita mau mengacu kepada yang mana. Tapi saya sepakat akan satu hal di antara berbagai sumber itu. Kata kuncinya adalah keuntungan. Jadi kurang lebihnya itu dalam bahasa simpel, keuntungan yang bisa didapat dari suatu orang atau individu yang tergabung dalam satu kelompok. Yang itu keuntungan itu tidak dimiliki kelompok lain. Oke. Iya. Jadi keuntungan spesial. Bahkan di kelompok lain pun juga di saat yang sama memiliki privilege tersendiri yang tidak dimiliki di kelompok yang pertama. Kurang lebih seperti itu. Kalau menurut sumber dari kitab Tatang Sutasoma? Luar biasa ya, jahal ya. Aduh. Sebenarnya sama sih dengan Kak Taufik, tapi simpelnya itu sebuah keuntungan, advantage, sebuah special treatment yang kita dapetin dari kondisi yang terjadi di sekitaran kita secara sengaja maupun tidak sengaja, itu privilege atau keuntungan itu kita dapetin gitu. Jadi sesimpel itu sih menurut aku privilege itu. Wow, luar biasa ya. Doktoral sama masternya sangat-sangat menjawab ya. Boleh nambahin sedikit? Oh nggak? boleh Buat dong, Kak Taufik? boleh. Banyak juga boleh. Beda ya. Apa sih yang Nanti kamu dikejar, ganteng kejar kan? sama durasi Oh nanti. enggak. Takut Pokoknya buat Kak Taufik bebas ya. Ya kan, bener ya, setuju ya? Setuju. Jadi kalau saya secara pribadi ada pembagian privilege atau pembagian keuntungan. Yang pertama itu privilege yang kita sudah dapat dari lahir. Seperti misalnya gender atau jenis kelamin. Laki-laki memiliki keuntungan tersendiri, perempuan memiliki keuntungan tersendiri. Lalu ada juga ras atau suku. Suku A ada keuntungan tersendiri, suku B juga ada tersendiri. Lalu macam lagi bakat, keahlian, itu pun privilege yang sebenarnya sudah ada sejak lahir. Terus ada juga yang kedua, itu privilege atau keuntungan yang didapat karena atas proses. Contohnya, misalnya ilmu, dia didapat setelah kita mendapatkan praktek dan segala macam. Yang kedua contohnya mungkin jabatan, karena atas usaha kita memperoleh jabatan tertentu dan
jabatan itu memiliki sebuah hak tersendiri yang tidak dimiliki jabatan lain. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi kalau good looking masuk privilege ya kan? Justru masuk, itu genetis juga bisa. Iya. Itu bisa masuk 2 kalau good looking. Jadi yang pertama gitu itu ya. bisa dari lahir, sama ada yang karena usaha. Usaha ya. Iya. Mungkin Karena usaha kan setelah di Karena kan cantik dari sononya dan dari dananya ya. Iya. Dari Setelah sananya gitu, dan dari dananya gitu. juga gitu. Luar biasa sekali ya Bapak Dokter kita ini ya. Penjelasannya sungguh sangat gitu kan. Oke. Nah, Kak Taufik sama Esi, having a good family, itu mungkin rich gitu ya, atau ya punya power lah. Itu privilege juga. Sebenarnya kalau dari aku sih tergantung orang itu sendiri. Kalau dibilang rich itu suatu privilege, mungkin untuk beberapa orang itu privilege, tapi belum tentu orang kaya itu bisa sukses, belum tentu orang miskin itu tidak bisa sukses. Jadi balik lagi ke diri mereka, apakah dengan apa yang mereka punya itu yang udah di tangan rich mereka, powernya mereka, backgroundnya mereka itu mereka pergunakan dengan baik atau enggak. Begitulah jawaban dari Putri Intelijensia 2020. Luar biasa. Silakan ada yang mau ditambahkan? Pasti ada ini kalau kata Taufik nih. Intinya sepakat. Jadi tergantung siapa yang mempersepsikan. Tapi kalau saya pribadi ya menganggap itu sebuah privilege. Ya. Ya, sebuah privilege. Berarti dari tadi 3 poin yang disebutkan, good, rich, superpower, masuk dong ya? Masuk dong ya? Bahkan Kamu dua, backgroundnya masuk ya? yang berlawanan dari itu pun juga ada privilege. Kalau Oke. misalnya mungkin kemungkinan kalau misalnya saya berasal bukan dari keluarga yang disebutkan tadi di kelompok yang berbeda, mungkin saya akan bisa menjawab karena saya mengalami, saya memiliki privilege tertentu seperti itu. Tapi kata Taufik sama Esi dari background keluarganya kan 3 poin itu bisa kecentang lah ya istilahnya ya. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, alhamdulillah ya. Nah, Kak Taufik sama Esi sendiri tuh merasakan itu sebagai privilege atau malah jadi pressure? Jadi kalau saya pribadi bukan mewakili orang yang memiliki kondisi yang serupa ya, tapi lebih ke saya pribadi. Setiap kondisi, setiap situasi, setiap pilihan itu punya lebih dari satu sisi. Untuk simpelnya orang mungkin mengenal 2 mata koin, 2 sisi koin. Di situ ada plusnya maupun ada minusnya. Jadi di balik semua keuntungan itu, yang mungkin teman-teman atau pemirsa udah lihat atau alami, itu ada sesuatu yang tidak terlihat, dan bisa jadi yang tidak terlihat itu adalah kekurangan yang mungkin kurang terekspos untuk dibicarakan atau di-share dari orang yang memiliki privilege yang dianggap wah itu. Esi mungkin ada yang mau ditambahkan? Sebenarnya sama dengan Kak Taufik, tapi intinya kalau privilege itu tadi bisa dibilang suatu keuntungan, bisa juga jadi pressure di sisi lain, karena terkadang orang itu expect lebih ke kita tapi belum tentu kita bisa memenuhi ekspektasinya mereka. Kenapa mereka expect ke kita? Karena background yang mereka hanya lihat dari luar saja, tapi mereka tidak tahu keadaan di dalamnya seperti apa. Jadi kalau bilang privilege itu keuntungan, terkadang juga ada pressure, ada kata kasarnya itu ada apa ya? Sebenarnya itu kayak bisa jadi bumerang buat kita. Pedang bermata 2 gitu ya? Betul, Ya. betul. Waduh. Boleh tolong disiapkan tisu? Sebelum kita beranjak ke pertanyaan berikutnya gitu kan. Kenapa nih? Karena Ada mungkin apa nih? makin keluar emosionalnya tentang privilege ini, orang-orang nggak tahu sih perjuangan kita gitu kan. Udah siap-siap nih pertanyaannya, takut makin susah, minum dulu nih. Oh ya, minum dulu biar gak seret ya, boleh minum dulu kita. Udah mulai gugup nih soalnya. Takutnya kering kan, nyangkut gitu jawabannya. Oke, nih menarik sekali ya bahas tentang privilege ini. Pengen tahu juga nih Kak, sama Esi ya, kira-kira sejauh mana sih privilege yang kalian punya berpengaruh ke kehidupan kalian? Mungkin ke pertemanan, mungkin untuk masalah sekolah, atau mungkin karir, atau bahkan percintaan gitu kan. Orang mungkin lihat buset anaknya jenderal cuy gitu kan, buset anaknya kepala daerah gitu kan, orang udah minder duluan gitu loh. Nah mungkin ada nggak sih pengaruh-pengaruh kayak gitu kehidupan masing-masing? Kalau buat saya pribadi ya, itu sangat besar sekali. Karena tadi balik ke definisi privilege menurut subjektif saya, itu ada bawaan lahir. Misalnya kita ambil contoh sekolah aja, orang tua saya mungkin memiliki kemampuan untuk membayar saya sekolah di tempat yang bagus lah. Nah dari situ, sekolah tempat bagus juga percuma kalau misalnya dari saya tidak memiliki kemampuan, misalnya kemampuan akademis minimal untuk diterima masuk, untuk mengikuti pelajaran.
Terus juga dari sekolah tersebut saya bertemu dengan teman-teman yang mungkin dari berbagai macam latar belakang. Di situ saya juga belajar kalau memang saya memiliki privilege komunikasi yang baik, saya bisa ngeblend. Kalau tidak, saya pun nggak bisa ngeblend, percuma gitu. Jadi sebenarnya sekolah itu nggak cuma belajar tentang hal-hal yang ada di atas buku, tapi kita belajar bagaimana bersosialisasi, berinteraksi ya. Dari situ saya dapat network itu adalah salah satu menurut saya privilege yang didapatkan karena proses gitu. Atas kita punya modal privilege yang kita sudah dapat dari lahir, gaya kita komunikasi, rasa empati dan segala macam kecerdasan non intelektual, emosional, mungkin spiritual juga ada di situ. Lalu setelah biasanya kalau orang setelah sekolah mungkin ke karir ya atau ke pekerjaan bagus juga saya menilai saya cukup beruntung diberkahi dengan kesempatan berkarir yang cukup baik dan itu banyak faktor. Salah satunya network juga, dan nilai saya pun juga harus minimum secara kapabilitas untuk menepati suatu posisi mengerjakan pekerjaan keseharian. Itu privilege lagi, tapi itu lebih ke yang acquired atau yang berdasarkan hasil atau usaha, dan itu tentu modalnya balik lagi ke apa yang sudah dapat saya sejak lahir gitu. Itu nyambung, semua berproses dan itu berputar cycle-nya gitu kan. Sampai ke sekarang saya bertemu dengan orang banyak, networking dan segala macam, itu melahirkan banyak privilege baru ternyata. Berarti dari privilege yang udah ada benar-benar dikembangkan lagi ya Kak ya. Jadi outputnya itu double, triple, bahkan kalau bisa lebih dan lebih ya. Tuh, berarti semata-mata nggak cuma memanfaatkan because aku anaknya Pak Nono doang ya. Justru kebalikan, saya cenderung tipikal orang yang nggak suka bawa-bawa nama orang tua. Jadi bahkan lucunya waktu punya pengalaman di sekolah gitu atau SMA atau di sekolah, kebetulan saya sekolah di boarding school yang mungkin agak sedikit semi militer. Bisa di hot nggak Kak? Nanti kita ada cerita di bagian situ. Boleh ya? Karena ini menarik sih, cerita kayak gini tuh wajib banget di ini. Aku pengen dengar cerita dari Kak Taufik dan juga Esi tentang privilege benar-benar langsung di dunia nyata ya. Yang mereka hadapi seperti apa nih. Oke? Kalau Esi sendiri ada nggak ya? Sama lah intinya dengan Kak Taufik. Kak Taufik ya. Ya, intinya aku bisa sekolah di sekolah yang bagus itu privilege karena aku dapat karena privilege yang orang tua aku kasih ke aku gitu, ke kakak-kakakku juga. Terus masuk ke relasi juga itu salah satunya. Tapi balik lagi tergantung aku juga kan, aku bisa bertahan di sekolah itu, aku bisa mengembangkan relasi itu meskipun aku ada privilege, tapi kalau aku nggak bisa apa-apain yang aku pegang, yang aku punya itu, ya nothing juga kayak gitu. Kalau soal karir juga aku bisa pernah internship di salah satu yang aku damba-dambakan, itu tidak lepas dari privilege yang aku punya. Tapi aku bisa bertahan juga di sana karena proses atau usaha dari aku sendiri kayak gitu jadinya. Jadi kalau di dunia dagang mungkin modal kalau nggak dibarengi usaha nggak cuan ya. Modal jadi modal atau bahkan rugi juga gitu betul. Ya. Ini aku suka dari Kak Taufik sama Esi karena mereka benar-benar melihat privilege sebagai modal utama yang sebenarnya semua orang pasti punya ya. Mungkin dalam porsinya masing-masing gitu kan, bentuknya masing-masing, tapi mereka melihat ini modal utama terus dikembangkan lagi dan lagi sehingga menghasilkan privilege yang lain, cuan-cuan yang lain gitu ya. Luar biasa sekali. Nah, aku pengen dengar nih cerita Kak Taufik sama Esi tentang privilege ya, tentang privilege. Mungkin memanfaatkan atau enggak memanfaatkan privilege tersebut, tapi punya nggak cerita yang menarik gitu? Pasti. Ya mungkin aku pakai nama orang tua aku, akhirnya aku dibolehin apa, atau mungkin sebaliknya gitu. Orang nggak tahu orang tua siapa, tapi setelah tahu malah jadi yang sungkem banget gitu kan, mungkin ada ya. Nah, mungkin Kak Taufik nih, karena tadi udah sempat spill sedikit. Jadi pengalaman menarik, mungkin yang paling recent aja ya, dan kebetulan akhir-akhir ini semakin sering ngalamin, apalagi setelah networknya semakin luas, kenal banyak orang. Yang positifnya dulu, positifnya adalah karena orang besar biasanya networknya pun lebih strategis, lebih powerful, lebih serbawah lah gitu. Dan di situ justru saya menjadikan kesempatan itu untuk membuka peluang atau membuka jalan orang lain yang tidak memiliki privilege itu. Ambil contoh, salah satu teman saya dia butuh untuk mengerjakan penelitian
dan itu butuh narasumber atau orang yang diajak untuk orang yang menduduki jabatan tertentu, jabatan strategis, dan itu kalau dia maju sendiri dia harus berhadapan dengan birokrasi yang seperti ya cukup panjang, butuh effort lebih, waktunya banyak. Tapi dia tahu ternyata kita karena temenan, dia tahu kalau sebelumnya saya pernah ketemu dengan orang tersebut gitu. Jadi dia minta disambungkan, mohon bukakan jalan. Itu yang paling menarik karena sangat beda kesannya kalau kita menggunakan privilege itu bukan keuntungan sendiri, tapi untuk membuka jalan, membantu orang lain, itu kepuasannya beda sekali. Jadi berkah ya. Iya. Luar biasa. Itu plusnya. Okay. Kalau minus, di antara sekian banyak network itu kita tidak bisa, ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Salah satu hal yang tidak bisa kita kontrol adalah intensi manusia. Misalnya network itu tidak semua orang mungkin tujuannya sama atau berimplikasi positif, dua arah, mutual gitu. Istilahnya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Ada yang mungkin yang dia saking oportunisnya hanya memperalat network itu untuk menguntungkan dia tapi merugikan saya. Itu adalah sisi buruknya karena dia tahu saya siapa dan itu bisa terjadi. Berarti harus filternya double ya Kak ya. Betul. Luar biasa. Kalau Esi sendiri punya nggak pengalaman yang menarik kayak gitu? Kalau menarik mungkin kurang lebih sama kayak kakak. Terkadang jadi kata kasarnya aku memanfaatkan apa yang aku punya itu untuk bisa membantu orang lain gitu. Orang telepon tanya, Esi bisa nggak bantu kayak gini. Tapi selama aku merasa aku bisa, tapi bukan apa semata-mata karena aku punya power, ya udah aku bantu sesuka aku gitu. Tapi aku lihat-lihat juga filter yang tadi. Tapi ada kesenangan sendiri lah ketika aku bisa menggunakan privilege aku untuk membantu orang lain dan memberikan keuntungan untuk orang lain. Tapi untuk apa pengalaman yang menyedihkan, kurang menyenangkan. Ini menyedihkan sih sebenarnya, lebih ke menyedihkan. Tisu. Tisu dong, tolong. Ini luka lama yang aku buka kembali nih. Waduh. Ntar aku siapin peralatan jahit dulu. Oh ya jangan, kenapa tuh lama? Kan lama kan, oh buka iya, lagi iya. jahit. Jadi kalau menyedihkan terkadang usaha dari kita itu terkesan sia-sia ketika mereka tahu background kita. Betul. Itu terkadang mereka merasa, oh dia kan ini, makanya dia bisa kayak gitu. Ah dia mah gampang, dia mah bisa masuk situ gampang. Kan dia kan ada ini, ada duit, ada bisa. Tapi mereka nggak tahu seberapa susahnya kita itu berusaha untuk bisa bertahan di situ, untuk bisa masuk di situ. Nggak muluk-muluk deh. Kemarin pas ikut pasti, ini Yohan tahu, Yohan ini saksi hidupnya, saksi langsungnya karena Yohan yang berusaha sama aku waktu kemarin Kak pas Putri Indonesia. Dan Yohan tahu seberapa berjuangnya aku ketika aku harus diet, ketika harus belajar, harus latihan. Minumnya cuma makan itu cuman itu satu hari, itu satu hari Kak. Itu daging daging ayam. Itu dipotong kecil, 4 biji satu hari. I didn't eat at all, cuman itu. Dan aku nggak bisa nggak bisa sakit juga kan Kak. Jadi harus bertahan itu main di otak sama sekali di saat national kostum. Iya, di saat nari ini. itu orang-orang tuh ngomonginnya yang itu yang suatu hal yang menyedihkan buat aku. Jadi intinya mereka bilang karena background aku jadi aku bisa dipilih untuk masuk Putri Indonesia. Aku bayar lah apa semua. Sampai di titik dimana aku ngobrol dengan papaku cuma bilang semua balik ke kamu, kalau kamu masih mampu, kan kita di sini kan cuma bisa doain aja, kita nggak ngapa-ngapain sama sekali kayak gitu. Terserah orang lain di luar sana mau bilang apa, semua tinggal tergantung usaha kamu di dalam kayak gimana. Jadi itu sih hal yang menyedihkan di saat aku berusaha semampu aku, mati-matian, nangis, capek, nggak tidur, tapi tetap ujung-ujungnya orang bicarain. Tapi aku kan nggak bisa ngapa-ngapain ya Kak, jadi aku cuma bisa membuktikan kenapa aku bisa dipilih kayak gitu sih jadinya. Itu Approve wanita hebat. Gak kebayang sih kalau misalnya saya sendiri ngerasain dia, saya bad moodnya jelek cuma makan segitu. Tapi maksudnya nggak bisa bad mood Kak. Iya makanya kan dia gitu. bagaimana Kalau nampil Putri kan harus seperti itu tuh. Nggak bisa bad Susah mood itu. sama sekali, Iya. nggak bisa capek sama sekali. Capek kayak karena gitu. persiapannya banyak dan padat banget.
Tapi aku bersyukur sih dengan proses itu aku bisa jadi seperti aku hari ini. Minum. Silahkan minum dulu. Udah mulai lebih emosional gitu ya. Harus minum, udah lebih jujur. Nanti keluar backsound yang Tolong ya Kak ditambahin. SpongeBob itu loh. Ditambahin ya Kak. Nah kalau Kak Taufik sendiri punya nggak sih pengalaman yang hampir menguras air mata juga? Atau mungkin kayak orang nggak tahu background Kak Taufik siapa, pas tahu kayak langsung oh wow gitu loh. Ada nggak sih kawan gitu? ada banget pada saat saya tidak akan menyebutkan tergabung dalam institusi tertentu lah. Di situ memang dari awal, dan saya bukan tipikal orang yang berkenal, hey saya adalah anak siapa gitu. Saya hanya memperkenalkan gue adalah gue. Iya. Nama kita sampai Iya. mentok nama kita doang gitu Iya, ya. mentok nama kita, lo tahu gue doang bukan gue siapa gitu. Nah kebetulan itu bokap lagi kebetulan ada suatu acara yang mendatangkan bokap. Setelah acara itu orang masih pada belum tahu, tapi keluar pengumuman kepada Taufik bla 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 dipanggil ke ruang ini. Dalam hati jangan panggil. Semenjak itu orang pada tahu dan terjadi perubahan. Jadi, Tadi tidak semua orang. bokap ke sekolah, ke tempat itu. Sebagai salah satu Sumber pembicara, oke, pembicara. Terus akhirnya pada tahu lah ya, karena dipanggil itu ya. Nah, terus ada nggak misalkan perlakuan gitu loh, mungkin yang awalnya disuruh satu tehel gitu kan, tiba-tiba bebas atau apa gitu. Ada nggak perlakuan yang berbeda setelah? Perlakuan berbeda ada, tapi tidak semua. Variasi ya, ada yang memang wah nggak nyangka ternyata ini orangnya kok dalam bahasa Jawa ya, kok deso tenan ya. Tolong ditranslate dalam bahasa biasa Rusia banget, ya. nggak kelihatan aura kasihnya, aura-auranya itu nggak kelihatan. Orang kasihnya loh, Iya. bisa ngelawak juga ya bapak ganteng kita ya. Tapi yang bikinnya sedih itu adalah orang yang tadinya biasa aja atau mungkin negatif sebelumnya ya. Setelah tahu itu jadi 180 derajat berubah. Jadi kayak saya menangkapnya tidak tulus atau mungkin Karena ada intensi apa tertentu. gitu ya. Itu sih yang bikin agak Ada lagi nggak kisah menyedihkan yang mungkin pengen di-share? Kurang lebih nih? sama sih. Kurang lebih sama ya. Nah, kalau Esi banyak juga ya pastinya ya. Banyak juga. Berarti nih sebenarnya apa sih yang di-expect dari seorang Taufik Bagus Murdianto dan juga Desiree Roring? Apa yang kalian harapkan dari mereka? Kebetulan saya sendiri baru belajar dan sedang mempraktekkan sebuah mindset yang bernama stoic atau stoicism. Nah, di situ dia mengajarkan bahwa ada hal-hal yang untuk memperoleh kebahagiaan kita ekspektasi ada hal-hal yang bisa kita kontrol dan tidak bisa kita kontrol. Saya hanya berbagi ide bahwa privilege itu adalah ada hal-hal yang bisa dikontrol, yaitu privilege yang kita punya dari lahir, dari dalam situasi kondisi apapun. Misalnya saya terlahir mungkin cantik, ada yang terlahir tidak rupawan juga, itu ada privilege tersendiri. Ada yang terlahir jenius, gampang nyerap pelajaran, itu adalah privilege. Gunakan itu sebaik-baiknya dan itu jadikan motivasi untuk kita merubah diri ke arah yang lebih baik atau mengubah nasib ke arah tujuan kita. Jangan menganggap privilege itu ke suatu hal yang tidak bisa kita kontrol, yaitu membandingkan privilege sendiri dengan orang lain. Itu tidak sehat dan yang ada pusing, overthinking, dan menjadi kita demotivasi. Nggak usah usaha lah, yang maju, yang bakal berhasil, itu cuma orang-orang yang dengan terlahir seperti ini, saya kan enggak. Gitu. Iya. Kalau Esi sendiri ekspektasinya apa nih? Kalau dari aku setelah sharing-sharing kita tadi, sebenarnya udah kelihatan sih kurang lebih. Privilege itu bukan berarti sepenuhnya hal yang menyenangkan, karena privilege itu tetap harus diusahakan dan terkadang itu judging itu pasti ada di mana-mana karena privilege yang kita punya. Jadi menurut aku untuk teman-teman atau society di luar sana jangan langsung menjudge satu orang hanya karena background mereka, hanya karena apa yang kita lihat di depan aja, karena terkadang kita dia kan anaknya ini pasti dia gampang mau dia dapat ini dapat itu, tapi sebenarnya dia pun berusaha untuk dapat ini dapat itu dan tekanan dari sekitarnya itu pasti akan ada. Jadi ada tekanan tersendiri untuk orang-orang yang memiliki privilege itu. Jadi jangan sampai kita
menutup sebelah mata kita untuk tahu soal itu, dan kita cuma tahu judging doang, cuma tahu nunjuk doang. Itu pertama. Dan kedua, jangan karena merasa nggak punya privilege sama sekali, jadi udah nggak berusaha, dan kayak tadi Kak Taufik bilang udah nggak berusaha merekanya, dan sampai ya udahlah mereka aja lah, kan mereka udah ada privilege, ya udah gue udah nggak mau ngapa-ngapain lagi, gue bakal kalah anyway gitu kan. Jangan sampai seperti itu, kayak gitu. Oke, berarti emang privilege ini kan adalah hak ya. Iya. Jangan cuma melihat haknya aja nih yang indah-indah, tapi kewajibannya yang dijalankan oleh contohnya Kak Taufik sama Esi juga harusnya diperhitungkan ya. Iya. Jadi jangan cuma judge doang, tapi try to berjalan di shoes-nya kalian gitu loh. Gimana, enak nggak gitu kan? Sebelum judge. Tetap harus usaha lah. Benar, luar biasa sekali ya ternyata ya pengalamannya, suka dukanya dengan privilege yang orang lihat itu kayak wow, ternyata di balik kata wow itu kayak ada weh juga ya. Nah, ini aku pengen nanya nih, ini sepertinya kira-kira privilege itu ngaruh nggak sih ke mungkin perjalanan percintaan? Misalkan Esi nih, cewek kan cantik gitu kan, masternya di 2 tempat pula gitu kan, bapaknya siapa pula gitu kan. Kira-kira orang yang maksudnya yang mau ngedeketin Esi sendiri tuh kebanyakan yang mindernya kah, atau berani yang gaspolnya kah, atau mungkin Esinya pun kayak melihatnya you are nothing, go away. Kan siapa tahu gitu kan. Nah, gimana nih? Aduh, agak sensitif nih, takut salah ngomong nih. Maaf kalau ada yang tersinggung atau apapun itu, minta maaf semuanya. Tapi kalau dari aku sebenarnya nggak tahu, karena kan laki-laki yang menjalani itu, kan mereka yang ada di posisi itu. Cuman kalau dari aku, dan puji Tuhannya keluarga aku juga tidak terlalu muluk-muluk orangnya, tidak terlalu yang menekankan kamu karena kamu kayak gini, karena kamu ini anak ini kamu harus sama yang ini, enggak, puji Tuhan enggak. Jadi kalau dari aku sendiri sih mau bilang mereka mungkin minder atau apa, aku nggak tahu. Tapi aku pribadi itu mengusahakan untuk mereka tidak merasakan seperti itu, karena menjalani hubungan ini kan bukan cuma dia aja, tapi aku juga yang mengusahakan hubungan ini gitu. Harus dua arah ya. Ya, tapi memang kalau di hubungan percintaan itu biasanya aku cek dulu apa yang kira-kira bisa aku offer ke keluarga aku. For example, ya satu iman kayak gitu kan, bisa membantu aku, bisa lead aku no matter what kayak gitu. Yang kan nanti kan bapak kami enggak gitu. kan ujung-ujungnya kan kalau berhubungan itu pasti mau ke arah yang serius, mau lihat dia itu bisa lead aku seperti papa saya lead aku atau tidak. Jadi hal-hal seperti itu sih yang aku lihat kurang lebih. Other than that, tidak ada standar yang kayak gimana gitu. Oh, luar kayak biasa. gitu Welcome sekali ya putri kita ini. Kalau dari Kak Taufik sendiri nih, mungkin ada standar tertentu nggak sih? Mungkin kalau aku udah dokter ya minimum dia master di mana gitu kan? Oke, sebelum ke diri sendiri ya, standarnya mungkin dari awal keluarga juga ya. Jadi kan kalau berhubungan dengan pasangan dan akhirnya menikah pasti nggak cuma orangnya doang, tapi yang di belakangnya keluarganya juga. Makanya mau berangkat dari keluarga. Kalau dari keluarga sendiri cukup berprivilege dalam arti mindset atau nilai yang diambil keluarga adalah dia tidak harus dari taraf pendidikan yang seperti apa, atau mungkin bapaknya siapa, atau mungkin keluarga berada atau tidak pernah sekalipun di itu. Tapi ada hal-hal yang serupa kayak misalnya kalau bisa memang seiman untuk memang untuk mempermudah jalannya ke depan. Tapi lagi-lagi dengan penyesuaian, sisanya mungkin akan lebih ke chemistry nanti ketimbang sayanya atau mungkin ke keluarganya kalau dari saya sendiri. Jadi lebih banyak lebih ke kecocokan kita berkomunikasinya lebih ke balik ke diri kita masing-masing ya, bukan keluarga sih. Guys, peluang terbuka besar loh buat kalian semua ya. Jangan begitu dong. Minum dulu biar kalian. sensitif banget nih. Jangan begitu. Ntar kalau jadi jangan lupa ya undangan VIP nih. Kalau dapat ya kan. Jadi nggak ada standar yang tertentu. Ingat, jadi background itu bukan jadi satu problem yang besar ya. Dalam banyak hal lah. Salah satunya juga kayak di percintaan. Gak yang harus sama banget. Yang penting benar-benar harus nyaman ya.
bikin nyaman ya kayak tempat ini. Siap. Masuk Mas Dana. Lancar. Oke, satu lagi nih Kak. Enggak satu lagi sih, masih banyak kali ya. Pokoknya sampai 2024 lah kita di sini. Apa aja mungkin ya, nanti aku tunggu di luar. Nah, pernah dengan statement ini juga sebenarnya kayak dicetuskan oleh seseorang yang lumayan kontroversial pada zamannya, dan statementnya juga ikutan kontroversial gitu. Public figure juga sih yang mengeluarkan ini. Dia menuliskan satu buah buku, dan di dalam itu ada statement miskin itu privilege. What do you think about it? Sebenarnya ini satu statement yang sangat sensitif yang kita tidak bisa asal menjawab kayak gitu ya. But you are smart, guys. Ya kan? Seperti ini, ekspektasi seperti ini yang Ini mikir dulu nih ya. ekspektasi seperti ini yang agak-agak ngeri ya. Tapi gini, tergantung kalau dari aku sendiri, nanti mungkin Kak Taufik bisa tambahkan. Miskin itu privilege kalau aku put my shoes on their shoes, on other people's shoes gitu, yang menganggap begitu mungkin. Tapi kalau dari aku melihat why they think like that, itu mungkin karena dengan status itu mereka bisa mendapat mungkin bantuan atau perhatian yang lebih dari orang lain kayak gitu kan, lebih seperti itu sih kalau menurut aku ya. Jadi privilege-nya di situ ya. Privilege yang empati. Ketika mereka begini ada yang begini, ngerti nggak itu? Manis sekali gitu kan? Dan begini. Ketika mereka begini ada yang giniin mereka gitu. Semoga mengerti ya. Itu privilege-nya privilege mereka ya. mungkin itu yang mereka lihat miskin itu privilege, dan ada privilege dari kata miskin itu mungkin mereka itu jauh dari masalah-masalah yang mereka lihat dihadapin oleh para orang-orang yang memiliki duit gitu kan. Mungkin stres karena kebanyakan duit kali ya, atau jadinya korupsi atau lain sebagainya, itu didapetin hanya orang-orang yang ada power, itu cobaan-cobaan itu ya jauh dari mereka kayak gitu. Mungkin itu privilege yang mereka lihat. Tapi kalau dari aku, tergantung kaliannya masing-masing, kalian mau bertahan di kesusahan itu, atau kalian cuma mau lihat privilege yang minta doang, atau kalian mau cari privilege yang kayak Kak Taufik bilang tadi, privilege yang lain lagi, privilege dari double to triple privilege kayak gitu. Jadi mau stuck atau mau berkembang itu balik ke mereka sendiri sih kayak gitu kalau dari aku. Itu dari Kak Taufik mau tambahkan. Nah, di sini kan dari tadi kita setuju-setuju aja nih. Iya. Nggak seru kalau nggak ada cek-cek. Baik, aku suka. Aku suka ini, aku agak ngeri sih kalau Kak Taufik yang bertentang itu agak gimana ya. Jadi kalau tadi Eci nggak apa-apa, sama aja. Eci dari sisi yang kalau menempatkan dirinya sendiri ke kelompok yang berbeda. Kalau saya karena bagaimana ya, ini agak ngeri-ngeri sedap nih. Jujur, saya lahir atau mungkin orang tua saya itu bukan dari mereka terlahir itu dari keluarga yang berada. Sebenarnya mereka dari nol atau mungkin dari tergolong yang miskin. Saya ambil contoh ayah saya, kakek saya itu adalah seorang supir yang pendapatan pas-pasan, dan neneknya itu juga dari penjual di pasar. Dan sehingga menduduki posisi sekarang itu adalah bukti dari zero to hero. Itu adalah proses, dan itu nyata, dan banyak sebenarnya di luar sana yang mungkin belum terekspos, belum ketahuan. Dan itu mungkin pada saat saya lahir itu kondisinya mungkin sudah di tengah-tengah, tidak kesulitan tapi tidak di kondisi yang sekarang juga yang sudah jauh lebih maju gitu. Jadi intinya berkecukupan tapi tidak berlebihan, dan daripada saya takut karena saya tidak membayangkan di posisi yang sebelumnya, saya mungkin berdasar dari orang luar ya, yang dari golongan yang sudah menduduki posisi tengah dan posisi sekarang gitu. Kalau saya melihatnya privilege, miskin sebenarnya banyak definisinya, ada miskin ilmu, miskin pengalaman, cuma mungkin yang dimaksud di sini adalah miskin dalam bidang finansial ya, ekonomi. Jadi saya mau fokus di situ. Untuk miskin ekonomi, saya melihat ada salah satu keuntungan, yaitu dari sisi kesempatan. Kita ngebandingin kesempatan apabila orang ini atau kelompok ini mencapai suatu keberhasilan atau kesuksesan yang menginspirasi orang lain, apapun bentuknya itu ya. Itu dinilainya akan jauh lebih diapresiasi sama orang banyak ketimbang orang yang sudah dari atas dan sukses.
Jadi kuncinya di situ. Misalnya, start pointnya ya start pointnya berbeda. Jadi kita ngedengerin cerita, si A itu sekarang sudah sukses, sudah A, B, C, D, punya ini, punya itu dan segala macam. Background check, anaknya siapa? Ini, koneksi. Itu tidak bisa kita kontrol. Tapi kalau kita harus bandingin sama memang orang-orang yang memulai dari bawah, memulai dari nol. Saat mereka menduduki posisi sukses, orang dengar, wah hebat sekali, wah hebat. Itu sebenarnya kesempatan dan itu privilege tersendiri. Gitu. Luar biasa ya, berarti meski itu privilege aja benar-benar mengandung kontroversi ya. Ya ada yang pro, ada yang kontra dan masing-masing dengan opininya masing-masing yang tentunya luar biasa sekali. Waduh ini emang harus penuh dengan persiapan nih kalau duduk bersama dengan master dan juga doktor ya. Aduh pusing aku bahas privilege doang kayaknya udah yang luar biasa banget gitu kan. Oke, nah kalau statement privilege itu bisa jadi bumerang atau pedang bermata dua, setuju atau enggak? Setuju. Jawab cepat, 1, 2, 3. Setuju. Setuju ya. Bagaimana cara menghandle-nya? Balik lagi kayak yang tadi dari awal kita bilang, balik lagi ke orang masing-masing cara handle-nya. Kalau aku cara handle-nya itu meskipun aku udah dapat privilege, tetap usahakan seperti apa yang orang di luar sana tetap berusaha seperti orang-orang pada umumnya. Jangan karena privilege itu, jangan karena apa yang udah ada di tangan kita ya udah kita cuma leha-leha aja, kita cuma duduk doang. Tapi ya udah tetap berusaha seperti orang normal kayak gitu. Jadi kayak kalau dari kata Bian tadi, privilege itu jadi modalnya kita doang kayak gitu. Other than that, usaha dari masing-masing, cuma itu aja kalau dari aku. Oke, Kak Taufik mungkin mau menambahkan? Jadi jawaban yang lebih enak, yang lebih simple, gampang dicerna adalah kita membayangkan privilege itu kayak pisau. Pisau itu bisa dipakai untuk bikin masakan, berguna, atau mungkin bisa untuk nusuk orang. Contohnya, terlahir rupawan, itu privilege tersendiri. Itu bisa baik apabila itu digunakan untuk hal-hal yang bisa membantu orang yang tidak memiliki rupawan. Dia mungkin memiliki tips-tips bagaimana mempertahankan kecantikan atau mungkin hal-hal perawatan yang mungkin bisa membantu orang-orang yang tidak mengalami nasib yang sama gitu. Tapi itu juga bisa menjadi bumerang atau hal yang buruk apabila seseorang itu menganggap itu adalah yang terpenting satu-satunya kualitas hidup yang harus diutamakan. Padahal banyak sekali. Ada kemampuan yang sebenarnya butuh dieksplor, ditingkatkan atau diperbaiki. Jadi bukan cantiknya doang gitu atau kita tampannya doang. Itu ya. Iya, makanya terfokus ke situ sehingga melahirkan turunannya tidak terjadi semua orang tapi memungkinkan untuk sifat egois, narsis. Betul. Dan bahkan mungkin menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan dengan kecantikannya itu. Misalnya saya tahu si orang yang saya incer nih pejabat kaya raya apa tapi dia sudah beristri. Saya menggunakan kerupawan, kecantikan saya untuk merebut. Yang penting saya dapat kecipratan kekayaan. Bodoh amat sama dia. Saya gunakan itu. Lebih ngeri ya. Iya, ini Itu yang bumerangnya. banyak dan sering terjadi sekali ya di dunia masa sekarang dan betul. Itu ketika mereka memanfaatkan privilege mereka dan tidak untuk hal fokus yang dengan soft skills lainnya. soft skill Itu yang kayak lain. gitu. Oke. Tapi aku senang dari Kak Taufik bagus ini karena setiap kali ngomong kecantikan gitu ya good looking ngeliatnya ke kita. Oh iya dong, itu jelas. Siapa yang Mungkin karena kamera kali ya di depan kita ya, jadi cuma kita Positif berdua. thinking Oke. aja. Kalau netizen ngeliatnya dari kamera saya asli loh ini. Jadi bukan fotogenik, ini Baik, asli loh baik, ini. baik, baik. Takut punya double nih Baik. kalau Jadi kayak harus gini. ketemu langsung nih. Baik. Subscribe, follow biar ketemu ya. Udah belajar. Udah belajar ya, udah Iya. biasa loh ini. Nih, kan Pak Nono, mohon maaf, tapi anaknya luar biasa banget sih. Setuju ya? Setuju sih. Bapak Aku Rory, jadi belajar. mohon maaf nih, anaknya udah cantik juga hebat banget nih. Oh, gitu. Luar biasa. Aku pengen tahu nih, Apa nih? apa sih ajaran dari Bapak ya, atau mungkin orang tua lah, yang benar-benar kalian ingat banget dan kalian benar-benar implementasikan sampai bisa sehebat ini. Menurut aku kalian hebat sih. Kalau nggak hebat nggak mungkin ada di YouTube aku lah, ya kan? Gitu. Jadi orang-orang hebat aja yang bisa ada di Smart people. YouTube-nya Clara Yokate ini. Kalau dari aku dari kecil itu cuma 2. Pertama, selalu bersyukur. Ada 3 deh. Selalu bersyukur, selalu berdoa, dan terus menjadi berkat bagi orang lain. Dan kalau yang poin ketiga ini, yang aku selalu
lebih ke yang aku implementasikan sebenarnya tiga-tiganya sih. Tapi yang kesehariannya itu yang ketiga, jadi berkat untuk banyak orang. Jadi apapun, segimanapun kondisi aku di saat itu, mau lagi jaya-jayanya, mau aku lagi emang sedih-sedihnya, lagi berduka atau apa, kalau emang aku bisa jadi berkat untuk orang-orang sekitar aku, sekecil apapun itu, jadilah berkat buat mereka kayak gitu. Itu yang ayah aku dari kecil ajarin dan aku langsung contohin dari papa mamaku. Aku mau BMW. Oh iya. Kamu aja Apa jadi ini? berkat buat sesama. Apa ini mobil? Iya dong. Kan jadi berkat buat sesama. Aku mau BMW sih. Agak gimana ya kayak ini. Aduh, host kita ini agak-agak gimana gitu ya. Oke, dari ke topik sendiri nih, kira-kira apa sih pesan bapak atau ibu yang benar-benar inspiring kakak banget gitu? Oke, di banyak kesempatan orang tua saya selalu berpesan kepada anak-anaknya maupun kepada orang banyak ya, itu hidup sebaiknya itu memiliki dua hal. Yang pertama kebaikan, yang kedua pintar. Kenapa dua itu? Sekarang kita hidup, kita memiliki segalanya tapi kita tidak memiliki kebaikan, kita akan merugikan orang lain. Kalau dibanding yang satu lagi, pintar itu banyak jalan, membuka jalan untuk kita mengetahui sesuatu, belajar, menuju sukses, memecahkan masalah. Tapi kita tidak baik, kita bisa menggunakannya untuk balik lagi hal-hal yang merugikan orang lain. Makanya dua itu jalannya seiring ya. Jadilah manusia yang baik dan pintar, karena dengan memiliki keduanya bisa berguna untuk selain untuk diri sendiri, keluarga, tapi juga dengan orang banyak. Big applause dulu nggak sih untuk kedua tamu kita yang luar biasa ya pada hari ini, emang luar biasa sekali nih. Nih pernah dengar dong ya pastinya, misalkan Pak Soekarno ya kan, hebat seorang presiden pertama RI bahkan kan, anak-anaknya juga ngikutin ya kan, Pak Soeharto juga sama. Kalau kita lihat banyak lah orang hebat, presiden juga gitu kan, kayak Pak SBY anaknya bentar lagi nih mau menjurus ke sana juga kan. Kira-kira Kak Taufik, Bapak seorang jenderal dan juga sekarang di DPD ya, kira-kira legacy itu akan diturunkan nggak ya? Gitu. Dan Esi juga sama kan, bapaknya kepala daerah nih, dari kecil udah misalkan orang lain mungkin nasi sama apa, Esi apa pakai tangan, kalau Ronaldo kan pakai tangan enaknya endul disuapnya udah apa gitu kan, maksudnya tanpa disuapin pun kan lingkungannya seperti itu pasti kita jadi melihat gitu kan, jadi memahami juga. Mungkin Esi masih SD udah ngerti gitu kan, merah artinya apa, biru artinya apa gitu, pelangi kali itu maksudnya sisi cara melihatnya itu berbeda. Kalau kita kan cuma tahu red color, blue color, kalau Esi mungkin berbeda. Nah kira-kira legacy itu akan diturunkan, dan kalian berdua apakah siap menjemput bola kali dijemput ya? Siapa dulu nih? Kalau dari aku mungkin ya, kayaknya kalau Taufik ini agak panjang deh, agak panjang. Harus diproses dulu. Oke, kalau aku sih intinya belum tahu. Aku nggak pernah tahu kedepannya seperti apa. Tapi kalau dari orang tua aku, puji Tuhan tidak ada beban apa-apa, tidak ada tuntutan apa-apa dari mereka. That's it. Oke, luar biasa ya. Singkat, padat, dan sangat jelas. Oke, kan penasaran juga nih dari Kak Agak Taufik. kepanjangan ini, takut durasinya kelamaan. Nggak apa-apa. Penasaran juga nih. Oke, agak straight to the point. Kalau untuk lanjut atau tidak, pertimbangan ini berdasarkan saya memiliki keuntungan apa, kelebihan apa. Saya berpikir kalau saya memiliki sebuah hal yang lebih dan itu bisa berguna, kenapa tidak digunakan? Menurut saya pribadi itu sayang sekali gitu. Jadi untuk pertanyaan tadi, singkatnya saya akan meneruskan legacy dengan beberapa pertimbangan penyesuaian, karena memang proses yang dialami orang tua saya dengan proses yang saya alami pasti berbeda gitu, dan di situ pasti ada gap nilai, dan disitulah penyesuaian pasti akan dilakukan. Tetapi saya patokannya selama pilihan-pilihan saya ke depan saat ini ke depannya itu dengan pertimbangan matang, tidak merugikan orang banyak. Kondisi terbaiknya adalah tidak ada kerugian sama sekali gitu. Tapi kalaupun ada kerugian, seminimal mungkin dipilih opsi yang paling minimum, dan di saat yang sama juga harusnya menguntungkan saya juga. Jadi tidak usah
apa ya istilahnya ngecapin gitu, realistis aja. Selama pilihan saya itu resikonya minimum terhadap saya dan orang lain dan juga memberikan keuntungan bagi saya dan sesama, itu akan saya ambil. Oke, berarti ada planning pasti ke depan kah? Kebetulan, aduh ini nggak enak nih, kayak kesannya kayak promosi gitu. Oh enggak Sekalian kan? aja Kak. Sekalian. Iya nanti infosnya nyusul. Boleh. Jadi mungkin kebetulan ya. memang Ada ya? rencana untuk maju sebagai wakil calon legislatif DPRD Jakarta Utara Dapil 3. Oke, Dicatat baiklah. ya guys. Berarti nanti kalau udah jadi, mohon maaf ini tolong Buat dipin warga ya. Jakut dicatat ya. Episode ini tolong dipin ya, Iya. gitu ya kan kita udah duduk bersama dengan seorang legislatif Iya. loh cuy. Oke, Para baiklah. warga Jakut jangan lupa. Boleh bapak-bapak dulu untuk warga Jakut. Mohon dukungannya, mohon doanya, Luar semoga yang biasa terbaik loh. untuk kita semua lah. Yes. Oke, pokoknya sama gen milenial kita support lah ya. Oke. Karena kita udah tahu Kak Taufik seperti apa, orangnya ya emang Smart capable anyway. ya, benar-benar. Jadi ya why not gitu lah. Pokoknya untuk masa depan Udah yang bantu lebih promosi nih Kak, Biasanya gimana kan nih? infonya Infonya nyusul. gimana Oke, nih? baik. Oke, aku pengen denger nih apa namanya mungkin pesan ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir gitu kan, atau mungkin ada quote yang benar-benar aduh ini aku banget nih gitu yang pengen di share buat teman-teman juga ya, siapa tahu pada ikut terinspirasi juga gitu kan dengan quote tersebut. Aku dulu. Jadi ada 2 poin. Oke. Yang satu rangkuman. Jadi fokus karena kaitannya privilege ya. Jadi fokus terhadap apa yang kita punya, jangan yang orang lain. Apa yang kita bisa lakukan sesuaikan dengan tujuan, maksimalkan potensi dari hal-hal keuntungan yang kita dapat setelah kita lahir, bagaimana mendapatkan keuntungan ekstra yang didapat karena proses fokus ke situ. Yang kedua adalah with great power / privilege comes great responsibility. Itu jangan biar enaknya aja, itu bebannya banyak sekali, apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak gitu. Mengerikan. Ngeri, luar biasa. Applause dulu nggak sih untuk keduanya? Sekarang aku jadi tahu privilege aku. Apa itu? Bisa duduk ngopi bersama 2 orang hebat. Salah satu lagi caleg loh. Nah kalau jadi mampir lagi ya kayak Oh, sini pasti. ya. Mau ya? Pasti. Jangan sampai tuh aku WhatsApp, sorry Klar, sibuk banget nih. Ya. Enggak, balik ini kapan diundang lagi? Oh gitu ya, waduh luar biasa sekali loh. Kita cheers dulu Kak. Oke. Cheers. So thank you so much guys for watching. Don't forget to subscribe, share sebanyak-banyaknya ya, dan jangan lupa juga untuk konten berikutnya kalian pengen dengerin tentang apa, boleh komen di kolom komentar. Jangan lupa juga follow my Instagram @clara_yokate, Instagram sih @dfroring. Instagram Kak Taufik. Bang Taufik BM. Oke, luar biasa sekali, and I'll see you on the next episode. Bye bye.